Jadi orang yang akan berangkat haji seyogyanya harus mampu menjalankan ibadahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Healthies. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indradewi bersama dengan tim podcast kembali lagi menyapa Sobat Healthies dalam podcast Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthies, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya Sobat Healthies ya. Mungkin di tahun ini ada di antara Sobat Healthies yang sudah mempersiapkan diri bersama dengan keluarga tercinta untuk berkunjung ke Mekah melihat Baitullah atau rumah Allah yaitu Ka'bah. Nah Sobat Healthies, salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah istitoah secara fisik dan juga finansial. Nah sesuai arahan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, istitoah kesehatan menjadi sangat penting karena menyangkut kemaslahatan orang banyak. Dan tentunya istitoah harus berpegang teguh pada prinsip keadilan. Nah hari ini Sobat Healthies, saya sudah kedatangan sosok narasumber yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan dan saat ini beliau menjadi Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar. Tanpa berlama-lama lagi Sobat Healthies, langsung saja kita sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Eka Yusuf Singka MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga juga Sobat Healthy selalu diberikan kesehatan dan juga dapat menunaikan ibadah puasa dari awal hingga akhir Ramadan ya dokter ya. Amin ya rabbal alamin. Nah selain itu kami juga sangat antusias karena Dokter Eka, saya panggil Dokter Eka ya dokter ya. Dokter Eka bisa bergabung bersama kami, bertemu dan menyapa Sobat Healthies untuk membahas kesehatan haji dan juga umroh. Nah mungkin di antara Sobat Healthies nih ya, ada yang belum mengetahui mengenai istilah istitoah. Nah boleh dokter jelaskan sedikit mengenai istitoah itu artinya apa dokter? Baik, terima kasih. Jadi istitoah itu sebenarnya bahasa Arab. Jadi artinya adalah kemampuan atau capability dalam menjalankan ibadah haji. Kita ketahui bahwa ada istilah naik haji jika mampu. Naik haji jika mampu. Ya, mampu bukan hanya mampu dari finansial, bukan mampu ilmu, tetapi juga mampu dalam bidang kesehatan. Secara fisik maupun secara mental. Jadi orang yang akan berangkat haji seyogyanya harus mampu menjalankan ibadahnya itu karena di sana banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Fisik ya dokter. Ibadah fisik. Oke. Nah kegiatan yang dimaksud tadi Dokter Eka sempat menjelaskan bahwa banyak sekali kegiatan yang dilakukan selama beribadah haji di Tanah Suci, itu seperti apa Dokter Eka? Kegiatannya kalau kita lihat dari awal, mulai dia berangkat jamaah haji ini ke bandara itu sudah makan waktu. Tenaga sudah terkuras, kemudian dia harus menunggu lagi di asrama haji, kemudian berangkat dengan pesawat. Itu sekitar 10 jam, 8 sampai 10 jam berangkat ke Saudi. Di sana juga harus sampai ke pondokan. Itu dari hal perjalanannya. Belum lagi dari sisi ibadahnya sendiri. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. 7 kali putaran. Sa'i juga 7 kali putaran. Belum pada saat melakukan mengambil batu di Musdalifah itu juga bermalam, melewati tengah malam. Selanjutnya pada saat wukuf di Arafah juga, sampai perjalanan ke Mina, bahkan melempar jumroh. Itu full semuanya adalah melibatkan aktivitas fisik. Betul sekali dokter. Sehingga tidak bisa dipungkiri kegiatan ini harus di backup dengan kondisi kesehatan yang baik. Oke, kondisi kesehatan yang prima ya dokter ya. Dengan mendengar kata istilah istitoah,
apakah ada bentuk kekhawatiran yang membatasi calon jemaah haji untuk berangkat? Nah, satu lagi pertanyaan dokter, bagaimana dengan calon jemaah yang lansia? Kekhawatiran tetap ada. Jadi banyak jamaah haji yang merasa sudah lama mendaftar, kemudian sudah menunggu kapan dipanggil, sudah bertahun-tahun menunggu, kemudian pada saat tahun-tahun tersebut beliau sakit atau dirawat atau mengalami penurunan fungsi-fungsi tubuhnya. Kondisi fisiknya mulai melemah begitu, Iya, dokter? Oke, baik. kondisi fisik melemah, mental juga mengalami gangguan dan sebagainya, sehingga jamaah ini khawatir dan resah untuk bisa berangkat bisa tidak menjalankan ibadahnya. Sebenarnya harusnya khawatirnya di situ. Bisa enggak saya tawaf? Bisa enggak saya sa'i? Bisa enggak saya melontar jumroh? Bisakah saya berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah yang tadi saya sampaikan? Itu semuanya harus dipersiapkan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh jamaah haji dari awal? Harus mempersiapkan kondisi ini mulai dari tanah air, dan pada saat di Saudi harus melakukan pengendalian diri, pengendalian faktor resiko. Jadi dua kuncinya, persiapan dan pengendalian. Persiapan dan juga pengendalian seperti apa, dokter, yang persiapan itu di dalam negeri, di Indonesia. Jadi jamaah haji yang sekarang sudah melunasi, kemudian dia harus mempersiapkan dirinya. Fisiknya dipersiapkan, sering-sering olahraga jalan kaki karena di sana banyak jalan. Kemudian bagaimana sholat jamaah itu harus sudah mulai dari sekarang. Karena di Saudi itu orang mengejar sholat jamaah. Nah, ini banyak juga jamaah-jamaah kita tidak mempersiapkan ini. Kemudian mental juga harus dipersiapkan. Dengan cara apa? Banyak informasi. Oh, di sana nanti karena kehidupannya berbeda dengan di Indonesia, itu harus banyak informasi dia gali jamaah ini. Kemudian yang terakhir yang paling penting setelah sampai di sana, tentu pengendalian diri, pengendalian faktor resiko. Panas, debu, lelah, itu harus dikendalikan. Jangan sampai jamaah haji sakit. Kalau persiapan ini diiringi dengan pengendalian saat di Saudi, itu insya Allah jamaah haji bisa sehat dan kembali ke tanah air dengan selamat. Oke, Masya Allah sekali ya penjelasan dari Dokter Eka. Nah, bagaimana dengan calon jemaah yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tapi tidak memenuhi syarat mengenai istitoah itu, dokter? Silakan. Jadi gini, kalau memang dokter atau tim kesehatan itu telah menetapkan bahwa jamaah haji itu dinyatakan tidak layak dalam artian menjalankan ibadahnya, tentu dengan standarisasi pemeriksaan yang sudah ditetapkan oleh kementerian dan juga oleh seluruh organisasi profesi, karena itu nggak sembarangan menentukan seseorang istitoah atau tidak. Maka yang bersangkutan sebaiknya menunda keberangkatan ya, keberangkatan ini. Baik. Kalaupun tidak bisa, memang ada jalan-jalan lain, misalnya melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan yang pahalanya sama atau dibadalkan. Tapi saya ingin concern kepada persoalan kesehatan ini. Kesehatan haji ya, kesehatan haji dan umroh ini. Nah, sebelum dilakukan pemeriksaan, harusnya jamaah haji mulai sekarang hidup sehat. Berupaya untuk bisa hidup sehat, minum yang bergizi, kemudian latihan, dan gali informasi mengenai bagaimana tata cara untuk bisa menjalankan ibadah di sana dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Dokter Eka tadi sempat menyebutkan mengenai mengecek kondisi tubuh calon jemaah haji. Nah, kalau misalnya dokter lihat ini apa saja yang harus dikonsultasikan ke dokter mengenai kondisi tubuh para calon jemaah haji ini, dokter? Ya, jadi jamaah haji itu harus diukur dulu kesehatannya, diperiksa. Kan pemeriksaan begitu. Dari zaman saya dulu juga, sebelum berangkat harus ada pemeriksaan. Baik. Apakah dia sakit? Apakah dia mengalami handicap? Mengalami suatu gangguan? Itu harus dideteksi dulu oleh dokter, oleh pemeriksa pada saat sebelum berangkat. Nah, setelah itu dilakukanlah pengobatan kalau memang sakit.
diberikan terapi, diberikan juga cara-cara bagaimana bisa meningkatkan kapasitas tubuhnya. Ini suatu rangkaian yang sangat baik sebenarnya. Kalau dijalankan dengan serius, insya Allah jamaah haji mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan ini. Sampai menjelang keberangkatan, jamaah haji harus bisa memahami betul bahwa kesehatan penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Pengalaman waktu saya menjalankan sebagai pelayan tamu Allah untuk di bidang kesehatan, itu nggak sedikit jamaah haji yang sakit di bandara, sakit di atas pesawat, sakit di Jeddah, Madinah, Mekah. Itu banyak jamaah haji yang mengalami sakit itu. Ini karena mungkin persiapan yang belum terlalu maksimal. Kemudian yang kedua, pengendalian kesehatannya juga masih perlu ditingkatkan. Ini tantangan bagi seluruh pengelola penyelenggara haji, baik pemerintah, travel, KBIH, seluruh komponen, dan yang paling utama jamaahnya. Oke, baik. Dokter Eka, gimana nasib para calon jemaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari istitoah tersebut? Misalnya pas dilakukan pemeriksaan kesehatan, dia tidak memenuhi syarat untuk berangkat ke tanah suci. Solusinya itu apa, Dokter Eka? Kalau dia tidak memenuhi persyaratan, itu kan ada beberapa tingkatan lagi. Oke, baik. Misalnya tidak memenuhi syarat istitoah untuk sementara. Sementara, itu bisa diobati saat-saat itu. Sampai pada terakhir, detik-detik terakhir dia memenuhi syarat. Misalnya orang yang kena sakit TB, itu perlu pengobatan 3 bulan untuk sementara. Tapi kalau sudah menjalankan waktu, sudah konversi 3 bulan tersebut, itu bisa berangkat membawa obat-obatan yang ada. Ada juga yang tidak memenuhi syarat, sudah tidak memenuhi syarat, seperti cuci darah, ya, yang udah seminggu 3 kali, gagal ginjal kronis, jantung, gagal jantung, yang jalan 5 meter, 6 meter saja sudah sempoyongan, sudah sesak. Bagaimana mau menjalankan ibadah saat tawaf? Bagaimana untuk duduk di pesawat lama-lama? Aturan ini dibuat tidak bertentangan dengan Al-Quran sebenarnya, yang menyatakan bahwa haji itu ibadah wajib yang harus memperhatikan istita'ah. Tidak, justru rasa kasih sayang Allah sehingga aturan ini ada. Tidak wajib bagi yang tidak memenuhi syarat istita'ah. Oke, dokter, dengan kata lain bahwa calon jemaah haji yang sudah lama mempersiapkan dirinya itu benar-benar harus mengecek kondisi tubuhnya sebelum ingin melakukan perjalanan, yaitu sebagai tamu Allah. Begitu ya, dokter? Berarti sudah jauh hari sebelumnya sudah rajin dan juga rutin untuk mempersiapkan kesehatannya di rumah sakit ya, dokter? Iya. Jadi saya kira tidak juga untuk jamaah haji, semua kita wajib, semua kita. Kalau suatu waktu misalnya Mbak Putri atau siapa teman-teman di sini berangkat kan, udah duluan melakukan itu. Jadi tidak hanya jamaah haji, calon jamaah haji yang harus bisa memeriksakan kesehatannya. Sobat Healthies juga. Semua sebaiknya bisa menjaga tubuhnya, meningkatkan imunitas dalam diri ya. Betul Dr. sekali, Eka, ya? betul. Oke, Dokter Eka, Kementerian Kesehatan dengan keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru, mereka ini membuat 4 kategorisasi, Dokter Eka. Yang pertama, dinyatakan istitoah kesehatan. Yang kedua, dinyatakan istitoah kesehatan dengan pendampingan. Yang ketiga, dinyatakan tidak istitoah sementara. Terus yang keempat ini dinyatakan tidak istitoah. Bisa dokter jelaskan kategori seperti apa yang dimaksud dari keempat hal tersebut? Ini pertanyaannya kayak ujian ya. Jadi yang pertama, istitoah artinya memenuhi syarat. It's no problem, nggak ada masalah. Yang kedua, istitoah dengan pendampingan. Baik. Ya, dia istitoah tapi perlu pendampingan. Misalnya dengan gangguan penyakit tertentu, tapi obatnya masih dikontrol, dipegang oleh keluarganya, gitu, dengan pendampingan. Terus yang ketiga, tidak memenuhi syarat istitoah sementara.
yang tadi yang saya sampaikan. Iya, Dok. Masih bisa diperbaiki, masih bisa dibenerin. Tetapi yang keempat ini adalah tidak memenuhi syarat istitoah. Ini biasanya penyakit-penyakit yang fasenya sudah terminal. Fasenya sudah sangat kronis dan secara medik sudah tidak bisa lagi untuk dianggap ya, tidak bisa untuk menjalankan Ibadah haji. program ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Gitu. Itu bisa digantikan dengan keluarganya, Dok? Yang dinyatakan tidak bisa. Sebenarnya bisa, tapi bisa. proses ini sangat terkait dengan aturan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Oke. Gitu. Oke. Ya. Nah, selain itu dokter, hal ini kan banyak nih dari Sobat Healthies mungkin Masya Allah sekali yang sudah tidak sabar untuk mengunjungi rumahnya Allah di Mekah. Nah dokter, hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki oleh calon jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini? Untuk tahun ini ya, ini sudah pembayaran ya kalau nggak salah, saya nggak tahu secara Pelunasan ya dokter ya? pelunasan Iya, udah oke. sebagian. Baik. Kemudian jumlah jamaah juga cukup besar. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, segera memeriksakan dirinya ke puskesmas atau rumah sakit. Oke. Merapat terus ke tenaga kesehatan. Terbuka, saya ada kelainan ini, saya sakit ini. Jangan ditutup-tutupi. Saya ada darah tinggi, bilang. Saya ada diabetes, sampaikan semua. Sehingga dari situ akan ada resep, bukan hanya obat resep itu, tapi cara-cara bagaimana supaya jamaah haji itu bisa sehat, siap pada saat menjelang keberangkatan. Oke. Perlu latihan, iya perlu. Misalnya dalam sehari jalan 20 menit, 15-20 menit tiap hari, latih itu. Selain olahraga juga ya dokter ya? Tapi jalan sangat utama karena di sana paling banyak kegiatannya jalan. Oke. Jalan. Ya saya kira kalau calon jamaah haji sudah bisa ya sholat jamaah pagi-pagi, karena di sana itu nanti jam subuh jam 4 atau jam 5, jam 2 udah siap. Tiap hari seperti itu. Ini harus dikontrol, dikendalikan betul. Jangan sampai baru 4 hari di Saudi sudah sakit. Oke. 5 hari sudah dirawat. Dan itu nggak sedikit yang seperti itu. Jadi mulai dari sekarang persiapan olahraga fisik tadi, kemudian mental harus siap. Karena di sana akan banyak bertemu orang baru. Kemudian di sana satu kamar yang biasanya tidur di rumah sendiri atau berdua, itu bisa berempat, berlima. Oke. Nah ini perlu ada suatu pengetahuan dulu bahwa di sana kamu nanti seperti ini, kamu seperti itu, jadi harus siap. Oke, baik. Nah, Sobat Healthies memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum keberangkatan ya Sobat Healthies. Nah, ngomong-ngomong soal layanan di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini, for information untuk Sobat Healthies tentunya ya dokter ya, bahwa di layanan unggulannya kami juga ada yang namanya klinik haji dan juga umroh. Nah, dokter bisa jelaskan peran apa yang perlu ditingkatkan oleh klinik Al-Zahrawi saat ini dokter? Klinik kita adalah khusus untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan jamaah haji. Pembinaan dan pemeriksaan Iya. jamaah haji. Oke. Jadi sangat bermanfaat ini kalau dimanfaatkan oleh calon jamaah haji yang ada di Kota Makassar. Iya, Sobat Healthies. Saya berharap klinik ini bisa semakin produktif ya. Karena menjaga bagaimana tamu-tamu Allah nanti itu begitu berangkat ke tanah suci benar-benar bisa menjalankan ibadahnya sesuai syariat Islam. Kami di sini lengkap. Ada dokter rehab medis, ada dokter spesialis jantung, paru, semua dokter spesialis ada di sini. Kemudian kita juga punya ruangan yang cukup bagus. Nanti bisa divideokan sedikit bagaimana klinik kita, klinik Haji Al-Zahrawi ini. Kita juga punya lahan yang cukup di rumah sakit ini. Jadi nanti jamaah haji bisa jalan kalau mau. Keliling rumah sakit itu bisa 3-4 kali itu sampai di belakang bagus. Nah ini kita kombinasikan antara pembinaan dan pelayanan tadi, pemeriksaan. Pembinaan mungkin di hari Sabtu, hari Minggu kita akan membuka
silakan jamaah haji kumpul di sini, kita jalan bareng, kita ukur kebugarannya bagaimana, kemudian nanti diperiksa tekanan darahnya, kemudian kita berikan juga resepnya, termasuk tips-tips bagaimana melakukan persiapan dan tips-tips bagaimana saat keberangkatan sampai di tanah suci. Oke, kalau begitu Dokter Eka, berikan bocoran sedikit dong untuk Sobat Healthies, tips-tipsnya seperti apa dokter? Nah, tips-tipsnya yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan sebagian, itu akan lebih lengkap lagi nanti kalau sudah datang di sini. klinik. Oke. Di klinik sini. Berarti Sobat Healthies ditunggu untuk berkunjung ke Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar untuk ke klinik Az-Zahrawi. Itu juga ada salah satu layanan unggulan kami di rumah sakit kami. Nah, dokter, yang terakhir nih ya, apa harapan Dokter Eka ke depannya untuk layanan unggulan kami yang salah satunya klinik haji dan juga umroh di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar? Harapannya adalah bagaimana klinik ini memiliki fungsi yang semakin besar untuk perkembangan penyelenggaraan kesehatan haji. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan untuk kesehatan haji. Karena kita siap di sini. Sumber daya manusianya siap, dokter-dokternya siap, perawatnya siap, bahkan banyak para dokter dan perawat di sini dan tenaga kesehatannya yang mantan petugas kesehatan haji. Jadi Center of Excellence dari penyelenggaraan kesehatan haji. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jamaah haji Kota Makassar, terutama di Makassar, Sulawesi Selatan, manfaatkanlah klinik ini dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena kami punya paket yang namanya paket pembinaan dan paket pemeriksaan. Termaksud vaksinasi, termaksud vitamin-vitamin dan sebagainya, dibimbing oleh dokter spesialis. Kalau misalnya ada satu jamaah ini ternyata punya kelainan saraf, nah udah dokter saraf yang akan mendampingi. Kalau ada kelainan DM, diabetes mellitus, dokter internal yang kelainan jantung, dokter jantung yang akan dampingi. Ini sudah terprogram. Berarti sudah memfasilitasi Sobat Healthies ya, dan juga masyarakat yang ingin berkunjung atau memeriksakan kesehatannya di klinik haji dan juga umroh ya Dokter Eka ya. Besar harapannya Dokter Eka untuk calon jemaah haji itu untuk tahun ini apa dokter? Sehat. Sehat, Masya Allah. Pemeriksaan berjalan, pembinaan berjalan. Tapi yang paling penting jemaah haji harus bisa mengendalikan dirinya. Harus pinter, harus baca banyak, baca panduan-panduannya dokter baca panduan, bagaimana harus sehat, gizinya bagaimana, ya itu bisa belajar di sini. Kita bisa buka kelas untuk pembinaan kesehatan. Kita akan buka kelas untuk ini tahun ini. Tahun ini ya dokter tahun ya? Ini, tahun Masya kemarin Allah, belum, Sobat tahun Healthies. ini kita buat kelas pembinaan kesehatan haji. Jamaah haji silakan kumpul di sini, kita fasilitasi, kita lakukan screening, ada kelainan apa, sakit apa, dan semua dokter di sini siap untuk membackupnya sampai nanti menjelang keberangkatan. Dan kalau perlu nanti pun di Saudi kita juga bisa melakukan komunikasi di sini. Dan kelas itu nanti juga menjadi satu kesatuan sebelum keberangkatan sampai di Saudi gimana, kita tetap bisa kontak. Sama dokter kloternya juga kita bisa lakukan hubungan koordinasi dengan Rumah Sakit Tajudin Halid ini. Karena ini adalah produk unggulan Tajudin Halid. Atau bisa langsung menghubungi juga Dokter Eka untuk sharing mengenai kesehatan haji dan juga umroh ya dokter ya. Bisa silakan datanglah ke Rumah Sakit Tajudin Halid ini. Ini adalah layanan unggulan kami. Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter Eka dan Sobat Healthies, bahwa layanan unggulan kami itu adalah klinik haji dan juga umroh. Jadi jika Sobat Healthies yang ingin memeriksakan kesehatannya sebelum menjalankan ibadah haji dan juga umroh, bisa langsung ke klinik Al-Zahrawi di lantai 1 Gedung Graha Lili, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar. Terima kasih. Jadi perlu juga kita sampaikan kepada KBIH travel haji, dokter. Gunakan ini Rumah Sakit Tajudin menjadi satu bagian
sebagai salah satu aksesnya untuk calon jemaah haji. Bagian secara inklusif dari pelayanan, karena haji sehat, haji mabrur. Masya Allah. Terima kasih banyak Dr. Eka Yusuf Singka MSc sudah hadir menemani kami Sobat Healthies untuk memberikan banyak sekali edukasi dan juga pemahaman tentang keberangkatan calon jemaah haji dan juga umroh di tahun 2024 ini. Semoga Dr. Eka selalu sehat ya. Amin. Dan juga Sama-sama. Sobat Healthies semoga diberikan selalu kesehatan. Dan kita bertemu lagi di lain waktu. Dan Sobat Healthies, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari podcast Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Terima kasih Sobat Healthy, sampai jumpa.